Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadid Movie Time di ruang film. Yang masuk silakan. Oke penikmat film, kali ini gue kembali membuat konten info seputar film. Wah, ini konten kategori yang ini cukup lama ya. Udah lama gue nggak buat, dan ini gue buat spesial ya, hanya untuk film Ipar Adalah Maut. Sebenarnya udah ada 3 konten ya. Yang pertama reaction trailer, terus ada review film, dan juga ada kemarin kupas film ya, fakta unik tentang film Ipar Adalah Maut. Dan kali ini gue kasih satu konten tambahan, yaitu adalah info seputar film. Sedikit aja informasi yang gue cantumin karena udah semua gue bahas di fakta unik yang kemarin di kupas film. Kalau belum nonton, langsung nonton videonya ya. Dan kali ini kita akan menceritakan kronologis kisah nyata dari cerita atau film Ipar Adalah Maut. Wah, ternyata film ini diangkat dari kisah nyata ya, yang sesuai gue pernah sebut kemarin di fakta uniknya, dari sebuah tweet atau tweet ya, atau apalah, pokoknya perbincangan di sosial media lah, yang di sini akan gue kupas tuntas atau gue bahas secara keseluruhan kronologisnya nih seperti apa di dalam dunia nyata ya, bukan di filmnya. Jadi kita bahasnya kali ini dunia nyatanya dari kronologis Ipar Adalah Maut. Yuk langsung kita bahas sedikit tentang info seputar film Ipar Adalah Maut. Oke penikmat film, gue dapat infonya ini dari artikel popmama.com ya, yang sudah merangkum kronologis cerita dari Ipar Adalah Maut. Dan di sini tahu sendiri ya, sebenarnya sih Ipar Adalah Maut itu adalah sebuah kutipan dari hadis Rasulullah yang ditanya tentang Ipar, dan jawabannya adalah Ipar Adalah Maut, yang dimana hubungan antara suami dan ipar itu berbahaya ya. Walaupun kita udah berhubungan intim dengan suami kita, dan kita juga sudah memiliki ikatan keluarga dengan keluarga si suami dan keluarga si istri, jadi istilahnya udah keterikatan, tapi ternyata hubungan ini akan sangat berbahaya kalau di luar dari adik ipar dan kakak ipar ya. Itu kalau ada hubungan rasa itu sudah sangat berbahaya, makanya disebut Ipar Adalah Maut. Nah di sini bukan sekedar rasa lagi, bukan sekedar pengen suka-sukaan cinta-cintaan, bukan, tapi ini udah lebih dari itu. Wah, mengerikan ya. Kita udah tahu ya filmnya seperti apa, dan gue juga sudah mereview lengkap tentang filmnya. Jadi kita akan ngebahas kronologisnya aja nih. Oke, kisah cerita tentang Ipar Adalah Maut ini adalah kisah nyata yang diangkat nih ceritanya oleh storyteller berakun Instagram Eliza Siva. Dia hanya menceritakan ya. Nah, kisah ini tentang Nisa yang memiliki seorang adik perempuan bernama Rani, sesuai dengan filmnya ya. Dan mereka tinggal berdua di dalam satu rumah. Dan seiring berjalannya waktu, Nisa menyadari bahwa ada perubahan tingkah laku nih pada suaminya. Namun Nisa selalu menyangkal pikirannya dan membuat pikiran positif di pikirannya, karena apa sih, itu hal-hal wajar lah kalau ada hubungan adik kakak ya, walaupun itu ipar-iparan. Oke, selanjutnya cobaan demi cobaan dihadapi oleh rumah tangga Nisa dan Aris, suaminya nih. Lama-kelamaan ternyata rumah tangga Aris dan Nisa dihadang oleh perubahan gerak-gerik yang terjadi antara suaminya dengan Rani nih, adik iparnya. Di sisi lain, secara sering banget si Rani ini kerap memancing hasrat suaminya, yang menurut Nisa itu rada aneh ya, memancing atau menggoda ya bahasanya ya, hitungannya ya, yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang Rani sebagai adiknya. Nah contohnya Rani sering banget berkata-kata seperti merayu, menggombal, dan itu menurut si Nisa itu aneh ya, karena ini suami gue gitu, kenapa lu gombal-gombalan gitu loh. Dan juga si Nisa ini sering melihat Rani mengenakan baju terbuka di hadapan suaminya, dan bahkan merespon dengan seperti genit ya tingkah lakunya. Dan itu menurut Nisa sangat mengganggu loh dengan hal-hal itu, dan sering banget
kasih tahu atau dinasehatin jangan terlalu terbuka pakaiannya, terutama ketika ada suami gua gitu-gitu. Sering banget, dan Nisa semakin khawatir dengan tingkah laku seorang Rani ini, dan sudah sering banget diperingatin pakai baju yang sopan gitu. Dan disinilah mulai menjadi-jadi nih, perlahan demi perlahan kisah itu semakin jadi bayang-bayang nyata untuk seorang Nisa ya, yang dimana Aris dan Nisa bisa dikatakan selingkuh lah ya, atau berhubungan intim. Di filmnya juga sudah diceritakan ya gimana awal mula kejadian hilafnya seorang suaminya Aris ketika melihat tubuh moleknya si Rani itu. Pokoknya nonton aja lah filmnya, pasti itu sudah tergambar jelas lah ya seperti apa adegannya. Dan di sini di suatu hari juga Nisa menghadiri rapat orang tua di sekolah anaknya Raya ya. Ketika Nisa pergi, keadaan rumah hanya ada sang suami dan Rani. Jadi mereka ditinggal berdua ya. Dan dia si Nisanya ini pergi ke sekolah. Dan Rani ingin ke kampus. Tiba-tiba kembali lagi ke rumah untuk mengambil barang bawaannya yang tertinggal. Oh, sebenarnya Rani itu udah berniat untuk pergi ya, untuk pergi ke kampus, tapi ternyata balik lagi ke rumah. Setelah itu Rani sedikit berbincang dengan Aris mengenai topik saham yang ditanyakan Rani. Ternyata ada perbincangan khusus ya antara Rani dan si Aris ini. Dan saat itu Aris dan Rani kebawa suasana dan mengobrol-ngobrol. Mereka akhirnya saling mengacup bibir men. Awal mulanya dari bibir ya, itu dia. Rani telah memiliki suami ternyata. Bernama Yusuf. Kalau kalian udah nonton, apakah diungkapin juga di filmnya? Tonton aja. Singkat cerita, Rani telah berpacaran cukup lama dengan Yusuf ini, sehingga akhirnya mereka menuju jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Namun ikatan asmara antara Rani dan Aris belum usai men. Sikap cerita Rani menunjukkan seakan-akan tidak ada hubungan antara mereka berdua. Aris merasa cemburu sebab Rani telah memiliki suami. Jadi ini berlangsung lama, sangat lama ya. Bahkan ketika Rani ini sudah mau memiliki suami atau mau menikah gitu ya. Gokil ya, hubungannya terlalu dalam ini. Dan waktu akhirnya menjadi sebuah bom yang membuat malapetaka buat Aris dan tentu saja rumah tangga Nisa ya. Ibarat bom waktu nih yang siap meledak, hal tersebut menjadi sebuah kenyataan yang sangat tragis dan menyakitkan untuk Nisa. Rani dan Aris ketahuan dalam perselingkuhannya. Jadi dalam berhubungan intimnya mereka ketahuan. Waduh, gokil sekali. Dan di sini keluarga Yusuf sangat kecewa dengan perbuatan Rani yang sudah di luar nalar itu. Mama Yusuf dan yang lain-lain awalnya memang sudah menyadari bahwa Rani setiap hari tidak di rumah gitu, tidak seperti seakan-akan normal, tapi ternyata ketahuan juga oleh si Nisa ini ya, gokil. Reaksi kecewa mamanya dari Nisa dan Rani ini sangat luar biasa ya, dari mamanya si Nisa dan Rani ini ya. Gokil sih, emang itu mengecewakan keluarga, calon suaminya si Rani itu sendiri. Suaminya berarti ya, suaminya si Rani. Dan tentu saja si Nisa itu ya, yang sebenarnya rumah tangannya retak gara-gara Rani. Kecewaan itu akhirnya dirasakan pula oleh mamahnya yang sangat sakit dalam sekali, yang sudah menurut mamanya nih Rani sudah di luar batas ya, dan mamanya mengaku menyesal dengan perbuatannya. Selain itu sang mama juga menyalahkan dirinya yang telah gagal mendidik putrinya. Pokoknya kacau balau lah rumahnya itu ya, semua kondisinya jadi canggung semua, jadi kacau, dahsyat sekali. Perbuatan Rani dan Aris sudah terlalu melampaui batas ya. Rani, Aris, Nisa, dan Yusuf dan mamanya Nisa berembuk nih untuk meminta Rani serta Anis untuk mengklarifikasi semua hubungan gelapnya selama ini. Rani bercerita dari awal hingga akhir seperti apa kejadian yang sebenarnya, seperti apa hubungan mereka itu loh. Hal yang tak disangka-sangka akhirnya terungkap. Rani telah hamil anaknya dari hubungan antara Rani dengan suaminya si Nisa alias Aris.
mereka semua terkejut dengan pengakuan Rani ini. Ternyata dia hubungannya udah panjang dan akhirnya dia memiliki seorang cabang bayi ya di perutnya. Wah, dahsyat. Di momen inilah terasa meledak-meledak ya semua orang yang di sekitarnya. Luar biasa sekali kekecewaan perbuatan Rani ini. Dan akhirnya Rani pun langsung diusir dari rumah. Wah. Tak lama setelah kejadian ini, mamahnya Nisa dan Rani meninggal dunia. Sedih banget ya, sudah kecewa akhirnya. Tutup usia juga nih sang ibu. Sebelum kepergian Rani, sang mama ternyata sudah mengidap penyakit demensia ya. Wah, ternyata sudah ada penyakit bawaan. Mamanya suka terbawa suasana masa lalu yang bertingkah aneh. Di sisi lain, perbuatan Rani ini semakin tidak sopan karena keluarganya seakan-akan sudah terbius oleh cintanya Aris. Aris yang merasa bersalah kepada Nisa seolah tidak menggubris tentang tingkah laku si Rani ini, dan Rani berniat menikahi Aris. Namun Aris menolaknya dengan tegas. Kali ini dia setelah berbuat jahat kepada semua orang di sekitarnya, dia menolak dengan tegas mau menikahi dengan si Rani ini. Tapi tak kenapa ya, setelah kejadian yang dahsyat ini, tolakan dia malah semakin membuat semakin membuat si Aris ini nggak ada harga dirinya kalau menurut gua. Percuma lo nolak karena udah kejadiannya udah terjadi juga. Harusnya emang harus dinikahin sih. Tanggung jawabnya juga lah jatuhnya ya. Keterpaksaan untuk menikahi seorang Rani harusnya ya, bukannya malah menolaknya lagi gitu. Dahsyat sekali ya. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah seharusnya seorang Aris ini menikahi Rani setelah kejadian yang luar biasa itu, ataukah dia menolak dengan tegas seperti yang dilakukan si Aris ini? Menurut gua sih harusnya lanjut terus nikah. Bukan karena keluarganya mau menerima Rani dengan keadaan seperti itu ya, tapi ya itu harus sebuah tanggung jawab si Aris juga karena telah melakukan hal yang separah itu. Dan harusnya sih perceraian terjadi ya antara Nisa dengan Aris. Jadi harusnya Aris dan Nisa lah yang harus bertanggung jawab atas semuanya. Wow, dahsyat. Filmnya dahsyat, ceritanya juga dahsyat. Harusnya seperti ini tidak terjadi ya, tapi dahsyat sekali memang hubungan antara adik ipar dengan suaminya, yaitu si Aris. Kalau menurut kalian, apakah layak difilmkan lebih lanjut film untuk Ipar Adalah Maut ini, yang keduanya mungkin, atau kisah-kisah yang terjadi setelah kejadian tragis itu? Ya, tulis saja di kolom komentar. Mungkin ada yang berminat untuk nonton lagi nggak nih kalau ada yang sequelnya yang kedua, atau mungkin sudah cukup lah, ini sudah paling puncak dan paling oke kalau dijadiin satu film saja. Oke, langsung saja kita tutup cerita hari ini, karena di edisi kali ini gue hanya ngebacot ya, hanya menceritakan kronologis kisah nyata yang diceritakan oleh Eliza ini di akun Instagramnya. Wah, sadis. Oke, tonton Ipar Adalah Maut, dan untuk updatean terbaru sudah menembus angka 2,6 juta penonton. Luar biasa dan akan terus bertambah karena masih tayang di bioskop. Saksikan Ipar Adalah Maut di bioskop dan tonton konten gua tentang Ipar Adalah Maut. Banyak di situ. Ada reaction trailer, review film, kupas film, dan yang terbaru kali ini adalah info seputar film. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe Hadi Movie Time. Kita bahas hal-hal menarik lainnya di dunia perfilman. You nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.